Muslim Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan yang ada di studio yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk duduk-duduk bersama di sini. Kita masih berkesempatan untuk bisa saling bertemu muka pada kesempatan hari ini, yang insya Allah duduk-duduknya kita di sini adalah untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk melanjutkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya, di mana seperti biasa kita bersama-sama belajar, bersama-sama mempelajari bahasanya Al-Quran. Kita bersama-sama mempelajari bahasanya hadis Rasulullah SAW dan juga bahasanya kitab-kitab para ulama, yaitu kita mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah berada di halaman yang ke-15. Dan selama beberapa pertemuan, alhamdulillah kita sudah mengetahui, kita sudah membaca berulang-ulang, dan kita sudah menghafalkan mungkin lebih dari 30 atau 40 kosakata, yang tentunya ini menjadi satu buah penyemangat bagi kita semua. Oh, ternyata tanpa kita sadari kita sudah menghafal lebih dari 30 kosakata, yang kalau kita menghafalkan secara langsung barangkali agak sulit ya, tetapi sedikit demi sedikit kita ketemu di sini, 6 kosakata kita ambil, 7 kosakata kita ambil, ternyata sudah lebih dari 30 atau 40 kosakata yang sudah kita ambil. Dan seperti biasa, tidak afdol rasanya kalau seandainya kita mau mengambil pelajaran yang baru, ternyata kita masih belum ngeh dengan pelajaran yang sebelumnya. Kita mau mendapati faedah-faedah yang baru, ternyata kita lupa dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Oleh karena itu, nuraji' qalilan ma qad darasna, kita akan memurojaah sedikit apa yang sudah pernah kita ambil ya, supaya ini menjadi bahan pengingat bagi kita ya, refresh buat kita semua ya. Barangkali selama satu pekan ke belakang, dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam aktivitas kita, pelajaran bahasa Arab kita ini sedikit tersisihkan ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan sih tidak. Yang mudah-mudahan selama satu pekan ke belakang, meskipun banyak kegiatan, kita tetap membuka, kita tetap mempelajari ya, mengulang-ulang apa yang sudah pernah kita pelajari. Baik, pada kesempatan yang sebelumnya atau di pertemuan yang telah lalu, kita sudah mempelajari pembahasan tentang alif dan lam ya. Silakan dilihat, kita sudah mempelajari pembahasan yang berkaitan dengan alif dan lam, di mana pada kesempatan yang telah lalu ya, kita telah mengambil beberapa kosakata yang kita baca dengan cara bacaan yang berbeda. Kita lihat untuk yang pertama ya, kita membacanya dengan kata baitun. Ujungnya saya berikan penekanan di ujung ya. Kita baca dengan cara baca baitun, seperti ada lafaz an di belakangnya, baitun, yang nanti akan kita sebut harokat ini dengan harokat tanwin ya, dhammatain, yaitu tanwin. Juga ya, ketika kita membaca lafaz kitabun, kita berikan penekanan di ujungnya ya dengan harokat dhammatain ya, kitabun, atau yang kita istilahkan dengan istilah tanwin, kitabun, kita berikan penekanan di belakangnya. Yang setiap kata dalam bahasa Arab secara umum pada asalnya adalah memang tidak beralif lam, atau secara umum dibaca dengan bacaan tanwin di belakangnya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari bahasa Arab dari yang pertama kali kita buka
pelajaran pertama, pelajaran kedua, kosakata yang kita dapati adalah senantiasa berharokat tanwin. Baitun, qolamun, kitabun, masjidun, babun, dan seterusnya. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kita mendapati faedah yang baru yang berkaitan dengan alif dan lam, atau yang kita baca dengan sebutan al. Kita mendapati faedah baru di mana alif dan lam ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah merubah cara baca. Dari yang tadinya kita baca baitun tanpa adanya alif dan lam, ketika kita berikan alif dan lam, maka kita akan baca dengan cara bacaan yang berbeda, yaitu kita membacanya dengan al-baitu. Kita lihat, yang tadinya dhammatain berubah menjadi dhammah biasa. Artinya tanwinnya hilang, ya. Dhammatainnya tanwinnya hilang, berganti menjadi dhammah biasa, harokat biasa. Begitu juga ketika kita membaca kitabun. Ketika kita membaca kitabun tanpa adanya alif dan lam, kita baca dengan tanwin kitabun. Dan begitu kita berikan alif dan lam di depannya, maka cara bacanya akan berbeda, bukan al-kitabun, bukan, tetapi kita baca dengan bacaan al-kitabu. Dhammatainya hilang, berganti menjadi dhammah biasa. Secara sederhana saya berikan rumus, ya, bahwa tanwin itu versus dengan alif dan lam. Secara sederhana, artinya apabila kita memberikan tanwin, maka alif lamnya kita hilangkan. Baitun, kitabun, qolamun, masjidun, babun. Sebaliknya, saya mau berikan alif dan lam, maka tanwinnya yang hilang. Kenapa? Nggak temenan, ya, nggak bala. Karena kalau ada alif lam, maka tanwinnya akan menyingkir. Kalau ada tanwin, maka alif lamnya yang akan menyingkir. Ini salah satu bentuk murojaah kita dari pelajaran yang telah lalu, di mana kita juga sudah mengambil pembahasan bahwa sebuah lafaz yang bertanwin secara umum, saya katakan secara umum, itu diistilahkan dengan istilah nakirah. Sekali lagi, ya, sebuah lafaz yang bertanwin, entah itu fathatain, kasrotain, dhammatain, ya, yang bertanwin itu diistilahkan dengan istilah nakirah secara umum. Karena nanti dalam perkembangan berikutnya, dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita akan mengetahui, oh ternyata ada kok kosakata yang bertanwin tapi nggak nakirah. Karena kita masih berada di awal-awal, kita ambil secara berjenjang dulu, secara bertahap, bahwa secara umum sebuah kata yang berharokat tanwin kita istilahkan dengan istilah nakirah. Ada yang mau mengingatkan apa sih nakirah itu? Ayo, barangkali ada yang mau mengingatkan. Silakan, ada yang mau mengingatkan apa sih nakirah itu? Ini murojaah loh, kita belum masuk kepada pelajaran yang baru. Mangga, silakan Abu Rizky. Sesuatu yang masih umum. Sesuatu yang masih umum. Maknanya kita maknai dengan luas. Ya, masih umum. Contoh, qolamun, sebuah bolpen. Kita nggak tahu bolpennya si A, apakah bolpennya si B, ataukah bolpen yang dibeli dari toko, apakah bolpen yang dipinjam dari teman. Yang jelas itu sebuah bolpen. Baitun, sebuah rumah. Rumahnya siapa? Masih umum, ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan nakirah. Adapun, ya, ketika kata tersebut kita tambahkan dengan alif lam di awalnya, maka nanti secara makna akan mengalami perubahan dan secara istilah pun akan mengalami perubahan. Yang tadinya disebut dengan nakirah, sekarang nanti akan memiliki istilah yang baru yang disebut dengan makrifat. Al-kitabu, al-qalamu, al-kursiyu, al-maktabu, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan fungsi dari alif dan lam ketika masuk kepada sebuah kalimat. Ya, jadi ini merupakan bentuk murojaah kita, ya. Alhamdulillah, pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita murojaah, kita ingat-ingat kembali supaya kita bisa menjadi lebih siap dengan materi baru yang insya Allah akan kita ambil pada kesempatan hari ini. Baik, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah berhenti, silakan dibuka bukunya. Kita sudah berhenti pada halaman yang ke berapa? 15 sudah kita ambil semua latihannya? Belum, ya. Belum kita ambil, ya. Kita baru berhenti pada latihan yang kedua, kalau tidak salah, ya. Berarti sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang baru atau kepada latihan yang baru yang ada di poin yang ketiga.
Jadi silakan kita lihat bukunya masing-masing di halaman yang ke-15. Latihan yang ketiga. Kita dengarkan dulu instruksinya. Imla'il faragha fima yali. Imla isilah al-faragh titik-titik fima yali berikut ini biwad'i dengan meletakkan al-kalimatil munasibati dengan meletakkan kata yang sesuai minal kalimatit taliyati dari kosakata berikut ini ya. Jadi kita mendapati ada beberapa kosakata yang akan kita gunakan untuk mengisi titik-titik yang kosong. Ada jamilun, ada wasikhun, ada maftuhun, ada harun, thaqilun, dan khafifun. Ini ya, kosakata ini yang nanti akan kita pergunakan untuk mengisi titik-titik yang kosong. Kira-kira bisa difahami nggak instruksinya ini? Baik, insya Allah bisa ya. Kurang lebih ada 6 nomor di sini ya. Ada 6 nomor di sini. Kita mulai dari Mas Hafid siap? Nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Kita mulai dari nomor yang pertama. Mas Hafid siap? Perintahnya gimana tuh? Ya, didengarkan sekali lagi ya. Imla'il faragh, isilah titik-titik fima yali berikut ini biwad'il kalimatil munasibati dengan meletakkan kosakata yang sesuai minal kalimatit taliyati dari kosakata berikut ya. Jadi di sini ada beberapa kosakata yang bisa kita pergunakan untuk mengisi titik-titik yang ada di 6 nomor tersebut. Kosakatanya apa saja? Kita lihat ada jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, dan khafifun. Siap? Ya, silakan dijawab untuk nomor yang pertama. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Benar enggak nih kira-kira? Iya, benar ya, insyaallah. Berikutnya nomor 2, silakan kita ke Mas. Artinya belum. Oh iya, belum diterjemahkan. Silakan diterjemahkan dulu. Ya. Ingat aja nih. Iya, silakan diterjemahkan dulu ya. Batu itu adalah besar. Afwan, keras. Oh, sakilun apa ya? Sakilun artinya berat ya. Batu itu berat ya. Ya, mirip-mirip lah. Besar itu berat katanya. Ya, batu itu berat. Baik ya. Mas Trias, silakan berikutnya. Sambil nanti langsung diterjemahkan ya. Silakan. Bismillah. Nomor 2 ya. Iya, nomor 2. Al-babu maftuhu. Al-babu Maftuhu. hu atau hun? Hun Ya. Enggak ada alif lamnya, maka kita lihat. Al-babu maftuhun. maftuhun. Silakan diterjemahkan. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka ya. Selanjutnya Mas Sandi, silakan. Al-qamaru jamilun, betul, silakan diterjemahkan. Bulan itu bagus. Bulan itu bagus ya, atau indah ya, betul. Kita ke nomor 4, silakan Abu Rizky. Al-waraku khafifun. Al-waraku khafifun, sampai terjemahkan. Kertas itu ringan. Kertas itu ringan ya. Berikutnya silakan Pak Iksan, nomor 5. Nah, mudah ini insyaallah. Al-minzilu Titik. Al-minzilu jamilun. Al-minzilu jamilun kan sudah dipakai tadi. Iya. Yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi ya. Tinggal nyari aja yang sisanya ini. Aduh. Ya. Al-minzilu Barang wasikhun. Ya. Apa? Al-minzilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun, betul ya. Tapi diterjemahkan dulu silakan. Sapu tangan itu Wasikh. wasikhun, bersih. Wasikh. Wasih. Lawan dari bersih. Kotor. Kotor ya. Al-mindilu wasikhun ya. Mangga berikutnya Mas Lana, silakan. Al-labanu harun. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya. Al-labanu harun. Al-labanu pendek semua ya, bukan al-labanu tapi pendek semua ya. Perhatikan cara bacanya mumpung kita masih ada di awal-awal pembelajaran ya, supaya kedepannya besok-besoknya nggak salah lagi. Al-labanu pendek semua, silakan. Al-labanu harun. Sambil diterjemahkan silakan. Susu itu panas. Al-labanu harun ya. Susu itu panas ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa kita isi dengan kosakata yang ada. Nah, dari latihan yang ketiga ini kita mendapati
ada pelajaran yang baru ya. Kita mendapati faedah yang baru. Kita melihat di sini, kita ambil contoh untuk yang pertama, al-hajaru. Al-hajaru, tadi jawabannya apa Mas Hafid? Al-hajaru thaqilun ya. Al-hajaru thaqilun. Kita lihat susunan dua kata ini ya, ada al-hajaru dan ada thaqilun. Susunan dua kata ini kita sebut dengan susunan al-mubtada dan al-khabar. Sekali lagi ya, dua kosakata tadi al-hajaru thaqilun kita sebut dengan susunan al-mubtada dan al-khabar. Apa sih maksudnya al-mubtada? Apa sih maksudnya al-khabar? Al-mubtada adalah setiap kata, setiap isim ya yang berada di awal kalimat ya. Kita tuliskan di sini bahwa yang dimaksud dengan al-mubtada ya adalah setiap isim yang marfu'un. Insyaallah nanti kita akan mengetahui apa sih isim yang marfu' itu dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Waqa'a fi awalil jumlah. Yang dimaksud dengan mubtada adalah isim marfu'. Gampangnya marfu' itu dhammah saja dulu ya. Setiap isim berharokat dhammah yang terletak di awal kalimat. Jadi ketika kita mendapati ada sebuah isim yang berada di awal kalimat, kita katakan itu sebagai mubtada. Dan istilah mubtada sendiri sebetulnya agak familiar di telinga kita, karena mubtada itu diambil dari kalimat ibtada'a yabtadi'u ibtida. Kita melihat sekolah yang pertama itu disebut dengan madrasah ibtidaiyah ya. Zaman kita dulu ya, sekolah itu yang pertama-tama ya, kalau nggak SD ya MI, madrasah ibtidaiyah, sekolah pertama. Jadi mubtada itu adalah setiap isim yang terletak di awal kalimat. Dan biasanya ya, sekali lagi saya katakan biasanya karena nanti ada kadang-kadangnya. Biasanya mubtada itu adalah bersifat ma'rifat. Berarti apa? Ada alif dan lamnya. Sekali lagi ya, kita ulangi bahwa secara umum mubtada itu adalah bersifat makrifat, sehingga kita berikan alif dan lamnya. Meskipun nanti dalam perkembangannya ada kok ternyata mubtada yang nakiroh ya, tapi nanti itu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Yang jelas sekarang ya, kita mendapati untuk pertama kali ya, untuk yang kita masih pemula dalam belajar bahasa Arab, kita katakan bahwa al-hajaru atau al-mubtada isim yang terletak di awal kalimat yang biasanya bersifat makrifat. Adapun yang dimaksud dengan khobar, yang dimaksud dengan al-khobar adalah apa-apa yang menyempurnakan makna mubtada. Yang dimaksud dengan khobar adalah apa-apa yang menyempurnakan makna mubtada, ma yukammilu maknal mubtada. Sehingga kalau seandainya kita membuat sebuah kalimat baru ada mubtadanya saja, maka belum sempurna kalimat tersebut. Contoh, Mas Hafid mengatakan al-hajaru, kemudian diam ya. Batu itu, ada apa dengan batu? Butuh kepada penjelas, butuh kepada penyempurna makna, sehingga orang yang kita ajak berbicara itu faham ada apa dengan batu. Batunya besarkah? Batunya kecilkah? Batunya mahalkah? Ya, beberapa waktu yang lalu demam batu, batunya mahal-mahal. Batunya mahalkah? Atau batunya apa? Kita katakan al-hajaru thaqilun. Ini khobarnya, penyempurna makna dari mubtada. Jadi sekali lagi, dari kalimat yang kita ambil al-hajaru thaqilun, kita mendapati pelajaran yang baru, yaitu susunan mubtada dan khobar ya. Susunan mubtada dan khobar. Mubtada berada di awal kalimat, khobar adalah sebagai penyempurna makna dari mubtada. Itu secara umum ya, karena nanti dalam prosesnya, dalam pelajaran yang selanjutnya, kita akan mendapati ada mubtada yang ternyata tidak beralif lam, ada mubtada yang ternyata dikebelakangkan, khobarnya yang ada di depan ya. Insya Allah dalam pelajaran-pelajaran yang selanjutnya, kita yang masih di awal-awal, kita mulai dari yang mudah-mudah dulu ya. Kita ambil secara berjenjang bahwa mubtada ya seperti ini
berada di awal kata dan biasanya memiliki sifat ma'rifat, sementara khobar adalah sebagai penyempurna, sebagai penjelas dari makna mubtada. Baik, bisa difahami kira-kira? Bisa difahami insyaallah? Ada yang masih samar-samar barangkali nggak apa-apa, nanti kita ulangi lagi. Ustaz, yang ini masih samar misalkan ya. Ya. Dites. Subhanallah nih, Pak Iksan luar biasa ya. Baik, bisa difahami dulu. Tesnya nanti ada di latihan yang berikutnya di halaman yang ke-16 ya. Tesnya, ujiannya ada di halaman yang ke-16. Baik, silakan kita masuk ke halaman yang berikutnya di halaman yang ke-16. Kita lihat di halaman yang ke-16 ini kita mendapati ada latihan yang baru ya. Kita mendapati ada latihan yang baru. Halaman yang ke-16, poin yang keempat. Kita lihat imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Mohon instruksinya difahami supaya nanti nyambung ya. Kalau pertanyaannya kita bisa paham, insya Allah nanti jawabannya kita bisa nyambung ya. Jangan pertanyaannya kita nggak paham, nanti jawabannya juga ngaco. Imla'il faragha fi ma yali. Isilah al-faragh titik-titik fi ma yali berikut ini biwad'i dengan meletakkan kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kosakata yang sesuai. Berarti terserah kita mau mengisinya dengan apa, yang penting cocok, yang penting maknanya cocok. Berarti di sini kita diminta untuk mengisi apa ini? Mubtada atau khobar? Mubtada. Kita diminta untuk mengisi apa ini? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena berada di Awal. karena berada di depan atau berada di awal. Siap untuk menjawab? Baik ya. Tadi Mas Lana, berarti kita ke Mas Fajar ya. Silakan untuk nomor yang pertama. Titik-titik nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Boleh diterjemahkan silakan? Baju itu bersih. Baju itu bersih. Kita diminta untuk mengisi dengan apa saja yang kira-kira sesuai ya. Alhamdulillah tadi dijawab al-qamisu nadhifun. Meskipun banyak kok. Al-baitu nadhifun, al-masjidu nadhifun. Yang penting cocok ya. Berikutnya nomor 2. Mau jawab? Nah, silakan kita ke Pak Iksan ya. Nomor 2 silakan ya. Al-babun maksurun. Kita ulangi, al-babun maksurun. Iya, kita sudah memiliki kaidah bahwa kalau ada alif lam tanwinnya dihilangkan. Iya, babu. Ya. Al-babun berarti jawabannya benarun atau salahun? Salahun ya. Berarti bukan al-babun. Al-babu ya. Betul, jawabannya al-babu maksurun ya. Artinya Boleh diterjemahkan silakan. pintu itu rusak. Pintu itu rusak ya. Berikutnya yang ketiga, silakan Mas Sandi. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun ya. Silakan dilihat lagi, dipantengin kosakatanya ya. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Karena ketika kita salah membaca, maknanya akan berbeda. Baridun artinya apa? Dingin. Dingin. Baridun maknanya beda lagi. Artinya surat atau pos ya. Jadi maktabul barid, kantor pos. Antum kalau bilang barid beda dengan baridun ya. Jadi silakan dibaca sekali lagi nomor 3. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Sambil diterjemahkan silakan. Susu itu dingin. Susu itu dingin ya. Berikutnya Mas Hafid silakan nomor yang keempat ya. Al-qamaru qoribun. Al-qamaru qoribun ya. Boleh. Silakan diterjemahkan. Bulan itu terasa dekat. Bulan Bulan itu dekat ya. Bulan itu dekat. Iya, kalau dibandingkan dengan matahari, bulan itu dekat. Enggak apa-apa, kita anggap betul ya. Al-qamaru qoribun, bulan itu dekat ya. Terasa ya. Berikutnya silakan Abu Rizky nomor 5. Ba'idun. Ba'idun sudah kita ambil ya. Lawan kata dari qoribun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Sambil diterjemahkan silakan. Masjid itu jauh. Masjid itu jauh ya. Betul. Mas Tria silakan. Al-waladu waqifun. Al-waladu waqifun ya. Walad itu artinya Anak laki-laki. anak laki-laki itu waqifun Berdiri. berdiri. Betul. Al-waladu
waqifun ya. Kosakata yang sudah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya, jangan sampai hilang ya. Nah, sayang sudah kita hafal-hafalkan kemudian kita hilangkan, sayang. Berikutnya nomor 7, kita ke Mas Lana, silakan. Bangga, nomor 7 ada waqifun, ada jalisun, silakan. Al-tabibu jalisun. Al-tabibu insyaallah nanti akan kita ambil pada pelajaran setelah ini. Mohon ambil kosakata yang lain selain tabib ya. Ambil kosakata yang lain selain tabib karena nanti cara baca dengan alif lamnya berbeda. Al-jamalu jalisun. Al-jamalu jalisun. Al-jamalu jalisun. Boleh diterjemahkan silakan Mas Lana. Anak kecil itu Al-jamal onta itu berdiri. jalisun. Duduk. Duduk ya. Onta itu duduk. Al-jamalu jalisun. Tadi kan berdiri sudah waqifun ya. Silakan Mas Fajar, berikutnya nomor 8. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun, silakan diterjemahkan. Masjid itu besar. Masjid itu besar, betul. Nomor 9 kita ke Mas Hafid, silakan. Al-masjidu qadimun. Al-masjidu qadimun. Tadi al-masjidu sudah dipakai ya oleh Mas Fajar. Al-masjidu kabirun. Jadi kalau bisa ambil kosakata yang lain supaya lebih kaya kita, supaya lebih variatif. Al-hajaru qadimun. Al-hajaru qadimun ya. Boleh diterjemahkan silakan. Batu itu sudah lama. Batu itu lama ya. Semakin lama semakin mahal ya. Batu. Dan yang terakhir nomor 10 kita ke Pak Iksan lagi, silakan Pak Iksan ya. Nomor 10 silakan. Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Betul ya? Al-baitu jadidun. Sambil diterjemahkan silakan. Rumah itu jauh. Jadidun. Baru. Baru. Masya Allah. Ya. Rumah itu baru, Iya. jadid. Kalau Ini, jauh jadidun bait ya. Baidun. Al-baitu jadidun. Iya. Rumah itu baru ya. Insyaallah kalau kita rutin belajarnya ya akan ingat terus ya. Jadidun itu baru, baidun itu jauh, qadimun itu lama dan seterusnya. Baik ya, itu latihan keempat yang sudah kita ambil. Nah, sekarang kita akan mendapati al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru ya. Kita lihat di sini al-qamaru sudah kita ambil. Artinya apa al-qamar? Bulan, betul. Kita ambil ke bawah ya. Nadhifun, apa artinya nadhifun? Bersih. Kabirun, Besar. ya besar. Khafifun, ringan ya. Sudah kita ambil ini pada kesempatan yang telah lalu. Jadidun, baru ya. Jadidun artinya baru, betul. Harun, panas. Harun. Maftuhun, Membuka. terbuka. Maftuhun ya, agak mirip-mirip dengan miftahun. Miftahun artinya apa? Kunci, alat untuk membuka, sehingga menjadi maftuhun, sehingga menjadi terbuka. Jamilun, indah, bagus ya. Ya. Qadimun, lama ya, ada yang baru, ada yang lama. Baridun, dingin ya. Ingat cara bacanya, kita lihat mumpung ada harokatnya. Baridun, bukan baridun. Selanjutnya maksurun, rusak ya. Ini harusnya menjadi sangat familiar buat kita ya. Maksurun, rusak ya. Maksurun. Waqifun, waqifun artinya apa? Berdiri ya. Waqifun artinya berdiri. Kemudian di sini ada wasikhun, kotor ya. Ingat ini kosakata yang sudah kita ambil. Soghirun, kecil ya. Ini ya, soghir sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Setiap selesai sholat kita berdoa ya. Kama rabbayani soghiro ya. Sebagaimana mereka berdua merawatku di waktu kecil ya. Soghir. Thaqilun, berat ya. Ini juga sudah kita ambil. Dan yang terakhir jalisun artinya apa? Duduk ya. Alhamdulillah, ini sebagian faedah yang sudah kita ambil pada kesempatan hari ini. Bisa difahami dulu? Bisa dicerna atau bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk kepada
pelajaran yang baru. Nongkrong jadi bukan. Nongkrong apa bahasa Arabnya ya? Nongkrongnya yang bagaimana ya? Karena kita memiliki banyak istilah. Ya, orang Jawa memiliki banyak istilah. Ada nongkrong, ada nangkring, ada ningkring ya. Mau yang mana? Ya. Kita ambil secara umum saja. Jalisun, duduk ya. Nongkrong, duduk-duduk ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi yang kira-kira berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil pada hari ini atau pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, supaya nanti pelajaran kita itu nyambung. Jangan sampai kemudian pertanyaannya agak jauh, misalkan khawatir untuk teman-teman yang masih baru nggak nyampe pertanyaannya. Baik, tidak ada, berarti kita lanjutkan pelajaran kita. Iya. Usul kayak semacam setoran hafalan kosakata gitu. Jadi nanti store gitu kan. Ini apa gitu. Jadi kita semangat ngapalin. Iya, ya sebetulnya dalam setiap sesi ketika kita ketemu, kita juga senantiasa memurojaah ya. Ditanya lagi ya. Sehingga itu menjadi bahan penyemangat buat kita. Adapun kalau seandainya kita ingin membuat setoran hafalan, maka lebih baiknya dibuat secara intern saja. Hafalannya si A setor ke si B setor ke si C, supaya nanti tidak mengambil waktu kita di sini. Khawatirnya kalau kita setoran hafalan di sini, nanti durasinya tambah lama ya. Sementara ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita kerjakan. Baik, kita masuk kepada pelajaran yang baru. Pada pelajaran yang baru ini, kita akan mendapati apa yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Lana ya. Ketika Mas Lana tadi menyampaikan al-tobibu, pelajarannya ada di sini ya. Kita lihat di sini. Ada di halaman ke-16 ya. Kita lihat ada najmun. Sebelum kemasukan alif dan lam, kita baca dengan tanwin najmun. Ketika kita masukkan alif lam, nanti tanwinnya hilang, bukan mun lagi yang kita baca, tetapi kita baca dengan mu. Selanjutnya ya, kita lihat rajulun. Sebelum diberikan alif dan lam, kita baca dengan tanwin lun, rajulun. Dan begitu kita masukkan alif dan lam seperti yang sudah-sudah, maka nanti tanwinnya akan dihilangkan. Tetapi ya, ada faedah baru, ada pelajaran baru yang bisa kita ambil dari sini terkait dengan cara membaca alif dan lam. Pada kesempatan yang telah lalu, ketika kita memasukkan alif lam pada sebuah kata, maka kita baca dengan tegas alnya, al. Contoh, baitun. Kita masukkan alif dan lam, kita baca al baitu ya. Alnya kita baca al baitu. Contoh lain ya, kita katakan kitabun. Ketika kita masukkan alif dan lam, kita baca al kitabu. Alnya kita baca secara terang, secara zahir, secara kentara. Tetapi kita lihat di sini di halaman yang ke-16 di bagian bawah, kita melihat ada lafaz najmun yang ketika kita masukkan alif dan lam, tidak kita baca dengan al-najmu, tidak. Tetapi justru lamnya ini tidak kita baca karena langsung dimasukkan kepada huruf pertama dari kalimat tersebut, najmun. Huruf pertamanya apa? Nun. Maka kita langsung tasdidkan di sini, an-najmu. Contoh lain, rajulun. Ketika kita masukkan alif dan lam, tidak kita baca dengan al-rajulu, tidak. Tidak kita baca dengan al-rajulu, tetapi kita langsung masukkan lam ini kepada huruf pertama dari kalimat tersebut, rajulun. Huruf pertamanya apa? Ro. Maka kita katakan ar-rajulu. Nah, nanti pada halaman yang berikutnya kita akan mengetahui bahwa perbedaan cara baca alif lam ini, untuk yang lamnya kentara, yang lamnya kedengaran, al, nanti kita sebut dengan alif lam qamariyah. Ada di halaman yang berikutnya. Adapun untuk alif lam yang al-nya tidak dibaca, yang langsung dimasukkan kepada huruf berikutnya, kita istilahkan dengan istilah alif lam syamsiyah.
ya. Insyaallah ada di pelajaran berikutnya, ada di halaman 19 ya. Kita masuk secara bertahap sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi ada dua cara membaca alif dan lam. Ada yang lamnya kedengaran secara terang, zahir, secara jelas, kentara, al. Ada yang alif lam yang cara bacanya al-nya tidak kita baca, tetapi langsung kita masukkan kepada kalimat yang berikutnya. Seperti contohnya tadi, al-tabibu, to, itu al-nya tidak kita baca, tetapi kita langsung masukkan kepada huruf to-nya sehingga kita baca menjadi at-tabibu ya, at-tabibu. Nah, ini faedah yang baru. Kira-kira bagaimana? Bisa difahami nggak sementara? Bisa difahami nggak ini? Baik, insya Allah bisa difahami. Kalau begitu ya, kita akan membaca beberapa kosakata atau beberapa nomor. Ada 11 nomor di sini ya. Nanti kita akan ketemu dengan alif lam yang dibaca al-nya, dan kita akan ketemu dengan alif lam yang al-nya tidak dibaca ya, tetapi langsung kita masukkan kepada huruf-huruf selanjutnya. Dan kita lihat di sini harokatnya masih komplit ya, harokatnya masih komplit. Jadi dengan harokat yang masih komplit ini jangan sampai kita salah baca. Kalau seandainya harokat komplit saja kita salah baca, bagaimana dengan ketika harokatnya dihilangkan? Kan begitu. Baik ya. Yang pertama najmun, kita baca an-najmu. Ya, saya akan membaca ya satu persatu, kemudian tolong nanti akan diulangi oleh kawan-kawan yang ada di sini ya. Silakan. Saya baca terlebih dahulu, nanti akan diulangi. Najmun, silakan. Najmun. An-najmu. An-najmu. Kita ulangi sekali lagi. Najmun. Najmun. An-najmu. An-najmu. Rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ya, lanjut. Dikun. Dikun. Ad-diku. Ad-diku. Talibun. Talibun. At-talibu. At-talibu. Ya, ini adalah pelajaran yang berkaitan dengan cara baca alif lam yang al-nya tidak kita baca. Ada 11 nomor ya, kita akan baca satu persatu. Kita mulai dari Abu Rizky, silakan untuk nomor yang pertama. An-najmu ba'idun. Betul ya, sambil diterjemahkan silakan. Bulan itu An-najmu. Najmu bintang. bintang ya. Bintang itu ba'idun. Ba'idun Jauh. jauh ya, jangan sampai saya nyebut Qaribun, kemudian dekat. Iya betul ya. Selanjutnya nomor 2 kita ke Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Ar-rajulu waqifun. Iya, sambil diterjemahkan. Seorang laki-laki itu berdiri. Seorang laki-laki itu berdiri atau laki-laki itu berdiri. Berikutnya silakan kita ke Mas Lana. Nah, ini ada kosakata baru yang nanti akan kita ambil ya. Kita baca dulu, silakan Mas Lana. As-sukaru hulfu. Hulwun. Wun ya. Hulwun. Kita ulangi sekali lagi, silakan Mas Lana. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. As-sukar sudah kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya ya. Apa artinya sukar tuh? Gula. Gula ya. Ini sudah jadi bahasa sehari-hari. Sugar, gula ya. Ini yang kita ambil baru hulwun ya. Kita ambil baru nih hulwun karena baru kita dapati hari ini ya. Kita akan ulangi hulwun sebanyak 5 kali. Tapi sebelumnya hulwun artinya apa? Manis. Manis ya. Hulwun artinya manis ya. Kita ulangi hulwun sebanyak 5 kali. Silakan. 1, 2, 3. Hulwun. 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 Iya, jadi hulwun artinya Manis. manis ya. Jadi as-sukaru hulwun artinya gula itu manis ya. As-sukaru hulwun, gula itu manis. Berikutnya yang nomor 4 kita ke Mas Sandy, silakan. Satu kosakata sudah kita ambil, kosakata yang berikutnya belum kita ambil, akan kita ambil. Silakan. At-talibu maridun. Iya, at-talibu maridun ya. Boleh diulangi sekali lagi. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talib artinya apa, Mas Hendy? Pelajar. Pelajar atau siswa. Maridun baru kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Karena masih baru, kita akan ulangi seperti biasa sebanyak 5 kali. Tapi sebelumnya maridun artinya apa? Sakit ya. Maridun artinya sakit ya. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Maridun, silakan. 1, 2, 3.
Maridun, 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 maridun. Iya, maridun artinya apa? Sakit. Sakit ya, atau orang yang sakit. Selanjutnya nomor 5 kita ke Mas Hafid, silakan. Adiku jamilun. Ini dua-duanya sudah kita ambil semua, jadi bisa langsung diterjemahkan, silakan. Ayam itu indah. Ayam itu indah ya, bagus ya. Kun ini laki-laki perempuan. Dikun jantan atau betina ya. Ya kita anggap jantan atau betina, jantan ya. Adik artinya ayam jago ya. Dalam pelajaran sebelumnya itu sudah kita ambil dik, ada ininya, cenggernya ya. Adik jamilun. Nomor 6 silakan kita ke Mas Trias. Ad-daftaru jadidun. Iya, ad-daftaru jadidun. Betul ya? Iya. Jadidun sudah kita ambil. Apa artinya jadidun? Baru. Baru ya. Adapun daftar belum kita ambil ya. Daftar belum kita ambil. Ya, nanti kita akan baca daftar sebanyak 5 kali. Kita hilangkan alif lamnya, kita baca daftarun, daftarun sebanyak 5 kali. Tapi sebelumnya daftarun artinya apa? Buku tulis ya. Tulis. Daftarun artinya buku tulis. Jadi kalau ini ya yang kita pegang kitabun ya, buku yang sudah ada tulisannya, yang sudah ada cetakannya, kita katakan kitab. Tapi kalau buku yang kita gunakan untuk nulis-nulis disebutnya dengan daftar ya. Kita katakan ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Silakan kita ulangi daftarun sebanyak 5 kali. Silakan 1 2 3. Daftarun, 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 daftarun. Iya, kita lihat cara bacanya pendek semua. Daftarun. Jadi nggak ada panjangnya, bukan daftarun, bukan. Tapi kita baca pendek semua. Daftarun ya. Kita ulangi sekali lagi sebanyak 5 kali. Daftarun, silakan. Daftarun, 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 daftarun. Iya, jadi maridun artinya Sakit. iya, sakit ya. Awas ini ya. Sudah mulai ngeblank ya. Yang dibaca apa, yang ditanya apa. Baik, silakan yang ke-7 kita ke Pak Iksan, silakan. Nomor 7, silakan. At-tajiru goniyun. Iya, tajir sudah kita ambil pada Iya. pertemuan yang telah lalu. Artinya apa? Pedagang itu kaya. Iya, pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun ya. Ghaniyun baru kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Kosakata baru. Alhamdulillah ya. Kita mendapatkan beberapa kosakata yang baru nih. Ada hulwun, ada maridun, ada daftarun, dan ada ghani. Berarti sudah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosakata baru yang kita ambil pada kesempatan hari ini. Baik, kita ulangi dulu ghaniyun sebanyak 5 kali. Tapi sebelumnya tadi kita terjemahkan ghaniyun dengan kaya ya. Silakan diulangi sebanyak 5 kali. Ghaniyun, silakan. Goniyun, 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 goniyun. Iya, ghaniyun artinya kaya ya. Selanjutnya nomor 8 kita ke Abu Rizky lagi. Nomor 8 silakan. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Maftuhun sudah kita ambil ya. Maftuhun sudah kita ambil. Artinya apa? Buka. Terbuka ya, atau buka, terbuka. Adapun dukan baru kita ambil sekarang ya. Oleh karena itu untuk kosakata yang baru seperti biasa kita ulangi dan ulangi ya, supaya nanti lemas lisan kita untuk melafalkan dukan ya. Kita ulangi dukanun sebanyak 5 kali. Tapi sebelumnya dukan itu apa maknanya? Toko. Toko ya, dukan ya. Kita ulangi dukanun, alif lamnya kita hilangkan dulu sebanyak 5 kali. Silakan. Dukanun, 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 dukanun. Iya, dukanun artinya apa? Toko. Jadi ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Nomor 9 silakan. Berikutnya kita ke Mas Fajar, nomor 9. Al-waladu fakirun. Iya, al-waladu fakirun. Al-walad sudah kita ambil dan fakir pun familiar di telinga kita ya, sudah jadi bahasa kita. Silakan diterjemahkan saja langsung. Anak kecil itu fakir. Fakir ya, atau miskin lah, fakir ya. Berikutnya nomor 10 silakan Mas Lana, silakan. Al-tufa'u at-tufa'u tufahu ladinu. Iya, at-tufahu ladzidun ya. Kita lihat lidah kita diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah, kemudian kita dorong zal, ladzidun ya. Jadi bukan menggunakan Z
ya, bukan Z tapi zal. Lidah kita di antara gigi atas dan bawah kita dorong zal. Ladzidun. Sekali lagi silakan Mas Lana. Al-tufahu at-tufahu Iya. lazizu. At-tufahu ladzidun. Ini dua kosakata yang baru semua ya. At-tufah baru kita ambil ya. Oleh karena itu kita ulang-ulangi sebanyak 5 kali dulu ya. Tapi sebelumnya tufah artinya apa? Apel ya. Tufah artinya apel. Kita ulangi tufah sebanyak 5 kali. Silakan 1, 2, 3. Tufahun, 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 tufahun. Iya, berarti hulwun artinya Manis. ya, hulwun artinya apa? Manis. Manis ya. Ya, hulwun artinya manis. Ladzidun juga sudah menjadi bahasa kita sebenarnya. Ladzid ya. Lezat atau enak ya. Apel ini lezat, apel ini enak ya. Baik, yang terakhir kita ke Mas penyiar silakan. Yang terakhir panjang nih lumayan ya. Nah, iya. Tapi nggak mengapa, ada harokatnya semua kok ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Iya ya. Dibaca sekali lagi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Iya. At-tabib sudah kita ambil. Apa artinya tabib tuh? Pelajar. Tabib. Dokter ya. Suka ketukar-tukar ya. Tabib sama talib ya. Ya, sudah menjadi bahasa kita. Tabib. Oh, dokter. Dokter itu tawil. Tinggi ya. Tinggi baru kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu kita ulangi dulu tawilun sebanyak 5 kali. Silakan. Tawilun. Tawilun, 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 tawilun. Iya, tawilun artinya tinggi ya. Selanjutnya ya, wal maridu qasirun. Marid juga sudah kita ambil. Apa artinya marid tuh? Sakit. Orang yang sakit itu ya, berarti pasien itu. Ada dokter, ada pasien. Wal maridu qasirun. Qasir lawan dari tawil. Apa artinya qasir? Pendek ya. Dan qasir ini adalah kosakata baru yang kita dapati pada kesempatan hari ini. Oleh karenanya kita ulangi dan ulangi sebanyak 5 kali. Silakan qasirun. 1, 2, 3. Qasirun, 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 qasirun. Iya, ya. Padang itu enggak sih sebetulnya ya. 5 kali ya. Ada yang hitungnya 6, ada yang tadi 4 ya, enggak apa-apa ya. Qasirun lawan dari tawilun. Artinya apa? Pendek ya. Jadi subhanallah pada kesempatan hari ini ada beberapa kosakata baru ya yang kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9 ada 10 kosakata baru ya. Yang insya Allah nanti kita akan menghafalkannya secara bertahap ya. Sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti akan menjadi semakin bertambah banyak. Baik, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tantangan buat antum yang ada di sini ya, untuk mengerjakan latihan yang pertama. Tamarin Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'adobti awakhiril kalimat, dengan memberikan harokat pada akhir kalimat. Ada kurang lebih 12 kosakata yang diberikan alif lam di sini. Kita nanti diminta untuk membacanya dengan baik, dengan benar ya. Apakah alnya dibaca ataukah tidak, kemudian ujungnya bagaimana, apakah bertanwin atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 12 ya. Saya minta 2 orang. Yang pertama membaca bagian yang atasnya dulu 6, dan orang yang kedua akan membaca 6 yang ada di bawah. Siapa yang berani? Mas Sandy silakan ya. Bagian yang pertama. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u. Iya ya, subhanallah ya. Satu orang lagi silakan Mas Iksan, sudah mengacungkan tangan. Bagian yang bawah. As-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Al-waraku ya, as-sukkaru dan al-waraku ya. Alhamdulillah 2 teman kita sudah membaca bagian atas dan bagian yang bawah. Kita tutup dengan senior kita. Mangga silakan yang Abu Rizky dibaca 12-12-nya silakan ya. Jangan sampai salah ya. Ini memberikan contoh kepada anak-anak yang muda. Silakan 12-12-nya kita baca. Bismillah. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, Betul? as-sariru,
al-baitu, al-masjidu, ar-rijalu, ar-rajulu, Ar-rajulu, as-sukaru, as-sukaru, al-waraku. al-waraku ya. Keceletot satu nggak apa-apa ya. Rijalu. Ya. Ar-rajulu Ar-rajulu. ya nggak apa-apa, keceletot satu ya. Dapat 99 gitu ya. Baik ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ambil pada kesempatan hari ini bermanfaat, berfaedah bagi kita semua, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada perjumpaan yang selanjutnya. Dan untuk latihan yang tadi yang sudah dibaca akan menjadi tugas menulis kita ya. Iqra waktub yang tadi, al-babu at-tajiru an-najmu, tolong nanti kita tulis di buku tulis, diberikan harokatnya secara komplit ya, supaya nanti bisa saya baca apakah al-nya ada ataukah dengan tasdid atau dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya. Bisa difahami tugasnya? Iya, jadi dituliskan di buku tulis 12 kosakata yang tadi sudah kita baca disertai dengan harokat yang komplit ya. Dan mohon maaf barangkali ada salah-salah kata atau kurang berkenan dalam hal penyampaian, saya mohon maafnya. Dan saya kembalikan lagi kepada penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.